Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan yang disusun oleh Anissa Urrohmah dan Devin Muhammad Soleh. Untuk pokok pembahasannya yaitu poin yang pertama meliputi tentang pengertian manajemen sumber daya manusia di lembaga keuangan mikro syariah, dan yang kedua yaitu kualifikasi sumber daya manusia oleh lembaga keuangan mikro syariah. Untuk poin yang pertama yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia lembaga keuangan mikro syariah. Secara umum, manajemen dapat diartikan sebagai upaya untuk mengatur sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia didefinisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan yang ada. Sumber daya manusia merupakan keuntungan terbesar dalam pengelolaan yang ada di muka bumi ini, karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini sengaja diciptakan yaitu untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang ada di muka bumi ini harus dikelola dengan baik dan benar. Karena itu merupakan amanah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Sehingga nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban setelah di akhirat. Sehingga untuk mendapat pengelolaan yang baik, ilmu sangatlah diperlukan, yaitu untuk menopang pemberdayaan dan mengoptimalisasikan manfaat sumber daya alam yang ada. Manajemen sumber daya manusia yaitu suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, dan juga penilaian. Pemberian batas jasa bagi manusia sebagai individu atau anggota organisasi ataupun perusahaan bisnis. Manajemen sumber daya manusia bagian yang signifikan pada proses interaktif organisasi, di mana agama menjadi bagian yang dominan untuk membentuk sebuah bagian yang signifikan pada budaya. Pengaruh Islam pada manajemen sumber daya manusia umumnya pada negara tertentu, tapi dapat menjadi sebuah keinginan untuk manusia dan organisasi yang berharap melakukan bisnis dengan dasar agama, yaitu yang meliputi seperti multinasional, partner perdagangan, dan juga joint venture internasional. Sejak berdirinya lembaga keuangan yang berlandaskan syariah pada tahun 1992 di Indonesia, yaitu Lembaga Perbankan Syariah, perkembangan lembaga syariah di negeri ini semakin meningkat. Hal ini menandakan bahwa prospek ekonomi syariah di Indonesia semakin maju dan berkembang, yaitu dalam skala mikro. Hal ini diikuti pula oleh perkembangan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah, yaitu seperti koperasi jasa keuangan syariah yang kemudian disingkat menjadi KJKS. Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah dengan model KJKS yaitu memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuh kembangkan sektor real, terutama dalam usaha mikro atau yang skala kecil. Jadi, untuk memajukan sebuah koperasi syariah, sumber daya manusia menjadi perhatian khusus, terutama sejak proses perekrutan karyawan, yaitu dengan proses rekrutmen, manajer dapat melakukan seleksi terhadap calon karyawan tersebut, yaitu agar memperoleh karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga dapat membentuk sebuah kesepakatan atau kontrak kerja apabila calon karyawan tersebut telah lulus. Dengan seiring perkembangan zaman, persaingan ekonomi saat ini semakin luas. Oleh karena itu, suatu lembaga keuangan syariah harus memiliki manajemen sumber daya manusia syariah yang dapat mengatur dan melakukan perencanaan dengan baik agar mencapai tujuan yang telah dicita-citakan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk poin yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Anissa Urrohmah akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai kualifikasi SDM dan lembaga keuangan mikro syariah.
Jadi, lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan yang unik, di mana di dalamnya melibatkan orang-orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang bukan hanya ahli dalam bidang ekonomi dan keuangan atau perbankan, namun juga mereka ahli dan memiliki kualifikasi dan kompetensi syariah. Dua sisi kualifikasi dan kompetensi ini dipadukan secara integrasi. Oleh karena itu, seorang SDM atau sumber daya lembaga keuangan mikro syariah harus mengembangkan hal-hal tersebut. Keahlian seseorang dalam bidang keuangan syariah akan terbangun secara baik dan memenuhi kriteria di antara 3 tipe berikut ini. Yang pertama, ahli tipe A. Di sini spesialis ilmu syariah yang memahami ilmu ekonomi. Yang kedua, ahli tipe B, yaitu spesialis ilmu ekonomi yang mengenal syariah. Yang ketiga, ahli tipe C, yaitu mereka yang memiliki keahlian dalam syariah maupun ilmu ekonomi. Seorang ahli tipe A diharapkan memberikan kontribusi terhadap aspek normatif dalam area sistem ekonomi Islam lembaga keuangan mikro syariah dengan menemukan prinsip-prinsip Islam di bidang ekonomi serta menjawab persoalan-persoalan modern yang ada di dalam sistem ekonomi. Selanjutnya, seorang yang memiliki ahli tipe B diharapkan dapat melakukan analisis ekonomi positif terhadap operasionalisasi sistem ekonomi Islam lembaga keuangan mikro syariah. Sedangkan dalam seseorang memiliki ahli tipe C, yaitu sebenarnya tipe inilah yang diharapkan ada di dalam lembaga keuangan mikro syariah, yaitu memiliki kemampuan dan ilmu di bidang ekonomi, tetapi tidak semua orang memiliki keahlian ganda. Jadi, seseorang yang diharapkan ada di dalam lembaga keuangan mikro syariah ini harus memenuhi satu di antara 3 tipe yang sudah disebutkan tadi. Dan juga ketiga ahli tersebut diharapkan selalu mempelajari statement-statement dan berasumsi positif dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di samping itu juga melakukan kegiatan penelitian yang mengungkapkan statement ekonomi keuangan mikro syariah yang dilakukan oleh para pemikir muslim sepanjang masa ini. Berarti bahwa pemikir muslim masa lalu telah menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bersifat normatif dan positif. Jadi di mana seorang yang diharapkan ada dalam lembaga keuangan mikro syariah ini tidak hanya memiliki satu di antara tipe tadi, namun juga diharapkan selalu mempelajari statement-statement atau pendapat-pendapat mengenai lembaga keuangan atau keuangan mikro syariah yang sudah ada sebelumnya, seperti yang sudah diungkapkan oleh para pemikir muslim sebelumnya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.